Nama saya Andreas Christopher Manurung. Saya dari Metodis Fakultas Pertanian Agroteknologi B. NPM saya 219310058. Nama saya Chris Womanalu. Saya Fakultas Pertanian Agroteknologi B, NPM 21931011. Evaluasi program penyuluhan. Definisi evaluasi. Evaluasi dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai penilaian, yaitu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Evaluasi mencakup 3 hal. Yang pertama, kegiatan pengamatan dan analisis terhadap suatu keadaan, peristiwa, gejala alam, suatu objek. Yang kedua, membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap segala sesuatu berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan. Menurut Shepard dan Henderson tahun 1984, evaluasi adalah sebagai kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada. Menurut Xiaomelis tahun 1983, mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Evaluasi sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi 4 hal. Yang pertama adalah pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta. Yang kedua adalah penggunaan pedoman yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran hasil pengamatan dengan pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, pengambilan keputusan. Evaluasi harus objektif, karena itu evaluasi dilakukan berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan praduga. Menggunakan pedoman-pedoman tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kegiatan evaluasi mencakup evaluasi kebijakan program, evaluasi proses belajar mengajar yang diprogramkan, evaluasi logistik dalam kurung lingkungan yang diperlukan, evaluasi terhadap sistem pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan program yang bersangkutan. Praktek evaluasi ini pernah dilakukan oleh Doko Mardikanto pada tahun 1985 yang disajikan dalam lokar karyanya Pembantamban dan Pengembangan Penyuluhan Sistem Laku. Ada 5 jenis jenjang keilmian evaluasi, yaitu adalah yang pertama adalah evaluasi sehari-hari, adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip evaluasi dan penilaian, dilakukan secara spontan tanpa pedoman yang jelas. Yang kedua, mawas diri, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan seorang terhadap kegiatan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, mengevaluasi sendiri, yaitu kegiatan terhadap suatu kegiatan program yang telah menggunakan prinsip evaluasi dan pedoman tertentu yang berlaku umum, tetapi kegiatan evaluasi dilakukan sendiri. Yang keempat adalah kajian yang luas, yaitu kegiatan yang sudah melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan pada cangkupan wilayah yang lebih luas dibandingkan kegiatan mengevaluasi sendiri. Yang kelima adalah penelitian ilmiah, yaitu kegiatan evaluasi yang harus dilaksanakan dengan menerapkan metode ilmiah, lebih teliti lagi dibandingkan dengan kegiatan kajian yang luas. Menurut Mardikanto dan Sri Sutrakni pada tahun 1985 mengemukakan 3 kegunaan evaluasi penyuluhan yang mencakup. Yang pertama adalah kegunaan bagi kegiatan penyuluhan itu sendiri, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan telah dicapai, untuk mencari bukti apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah semua perubahan yang terjadi memang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, untuk mengetahui segala masalah yang muncul yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan, untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan metode penyuluhan yang dilakukan,
untuk menarik simpati aparat dan warga masyarakat bahwa program yang dilaksanakan memang memperoleh perhatian sesungguh-sungguh dan diharapkan lebih meningkatkan aktivitas dan partisipasi dalam kegiatan penyuluhan di masa mendatang. Yang kedua, kegunaan bagi aparat penyuluh yang meliputi adanya kegiatan evaluasi di mana penyuluh merasa diperhatikan dan tidak dilupakan sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas penyuluh di masa mendatang. Melalui evaluasi, sering kali juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas mutu kegiatan penyuluhan karena melalui evaluasi akan menentukan masa depan bagi pengembangan karir yang bersangkutan. Dengan adanya kegiatan evaluasi, setiap penyuluh akan selalu mewawas diri dan selalu berusaha agar kegiatannya dapat dinilai baik, sehingga penyuluh membiasakan dirinya untuk bekerja tekun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kegunaan bagi pelaksanaan evaluasi yang berubah. Kebiasaan untuk mengumumkan pendapat berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan asumsi, praduga, atau intuisi semata. Kebiasaan bekerja sistematis sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknik pengukuran yang tepat dan teliti, teknik pengumpulan data yang andal, dan teknik analisis yang tepat dan tajam. Evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu yang pertama adalah kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan perencanaan program. Artinya, tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan, yaitu objektif, artinya selalu berdasarkan dengan fakta, standar rigor, menggunakan pedoman tertentu yang telah dilakukan, menggunakan metode penyuluhan data yang tepat dan teliti, menggunakan alat ukur yang tepat, valid, dan dapat dipercaya, teliti, reliably. Yang ketiga, setiap evaluasi menggunakan alat ukur yang berbeda karena tujuan evaluasi yang berbeda juga. Yang keempat, evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif digunakan agar diketahui tingkat pencapaian tujuan dan tingkat penyimpangan pelaksanaan. Yang kedua, uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan agar diketahui faktor-faktor penentu keberhasilan, penyebab kegagalan, serta penghambat keberhasilan tujuan program yang direncanakan. Yang kelima, evaluasi harus efektif dan efisien. Artinya, evaluasi harus menghasilkan temuan-temuan yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan program. Evaluasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber dayanya, sehingga tidak terjebak pada kegiatan yang rinci, melainkan harus dipusatkan kepada kegiatan-kegiatan yang strategis, dalam kurung memiliki dampak yang luas dan besar bagi tercapainya tujuan program. Ragam evaluasi, pendekatan sistem evaluasi. Ragam evaluasi terdiri dari 6 evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program ataupun setelah kegiatan dilaksanakan. Evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, ongoing evaluation dan ex-post evaluation. Ongoing evaluation adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan masih atau sedang dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi intern dan evaluasi ekstern. Evaluasi intern adalah orang atau aparat yang terlibat langsung dengan program yang bersangkutan atau administrator program, penanggung jawab program, pelaksanaan program,
atau orang maupun aparat di dalam organisasi pelaksanaan program yang memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi dalam organisasi, seperti aparat biro, bagian pengawasan. Evaluasi ekstern adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar atau di luar organisasi pelaksanaan program. Meskipun inisiatif dilakukan, namun evaluasi dapat muncul di kalangan orang yang luar atau justru diminta oleh pelaksana program yang bersangkutan. Yang keempat, evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. Evaluasi teknis adalah kegiatan evaluasi yang sasaran dan ukuran yang menggunakan ukuran teknis fisik, seperti seberapa jauh volume kegiatan penyuluhan telah diselesaikan, seberapa jumlah orang yang terlibat. Evaluasi program, pemantauan program, dan evaluasi dampak program. Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Yang keenam, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan di dalam programnya. Evaluasi hasil dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan yang direncanakan telah tercapai. Setiap evaluasi yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Evaluasi harus dimengerti oleh setiap orang dan tidak menimbulkan salah pengertian. Tujuan evaluasi harus spesifik dan juga harus jelas bagaimana cara pengukurannya. Menggunakan instrumen yang tepat dan teliti, artinya alat ukur yang digunakan harus mampu mengukur yang seharusnya diukur. Misalnya, mengukur pengetahuan dapat dilakukan dengan daftar pertanyaan, tetapi tidak berlaku untuk mengukur keterampilan. Memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku penerima manfaatnya. Kegiatan penyuluhan adalah mengubah perilaku sasaran penyuluhan, karena itu evaluasi harus memberikan perubahan perilaku yang terjadi pada sasaran penyuluhan mengenai pengetahuan sikap dan keterampilan. Evaluasi harus praktis. Evaluasi harus praktis artinya dapat dilaksanakan oleh aparat pelaksanaan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh ketersediaannya sumber daya atau dana, perlengkapan, dan waktu yang disediakan. Kesimpulan, setiap program kegiatan yang direncanakan seharusnya diakhiri dengan evaluasi dan dimulai dengan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Dari kegiatan evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kemudian diambil keputusan apakah suatu program akan diteruskan atau direvisi atau bahkan diganti sama sekali. Hal ini didasarkan pada pengertian evaluasi, yaitu suatu proses pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tertentu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi pada dasarnya evaluasi adalah suatu kegiatan yang menguji atau menilai pelaksanaan suatu program. Terima kasih. Kesimpulan, setiap program kegiatan yang direncanakan seharusnya diakhiri dengan evaluasi dan dimulai dengan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Dari kegiatan evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kemudian diambil keputusan apakah suatu program akan diteruskan atau direvisi atau bahkan diganti sama sekali. Hal ini didasarkan pada pengertian evaluasi, yaitu suatu proses pengumpulan informasi melalui pengumpulan data
dengan menggunakan instrumen tertentu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi pada dasarnya evaluasi adalah suatu kegiatan yang menguji atau menilai pelaksanaan suatu program. Terima kasih.